Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian semuanya? Seperti video sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi. Tetapi dengan materi yang berbeda teman-teman. Materi yang saya akan paparkan ialah toksikokinetik dan review jurnal. Kita mulai teman-teman, toksikokinetik. Nah, yang pertama ada definisi toksikokinetik. Toksikokinetik adalah ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Nah, toksikokinetik ada 4 proses, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekreksi, atau sering disingkat dengan ATME. Nah, di sini ada kinebiotik. Kinebiotik berasal dari kata keno yang berarti asing. Bahan kinebiotik ialah bahan kimia baik alami maupun sintesis yang berasal dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh manusia sebagai zat asing. Contoh, obat-obatan, insektisida, zat kimia tambahan pada makanan misalnya pemanis, pewarna, dan zat kardisinogen lainnya. Nah, di sini ada penentuan ketoksikan utama kinebiotik. Ada 5 teman-teman. Yang pertama, konsentrasi dan durasi kinebiotik pada tempat masuk. Yang kedua, jumlah dan kecepatan yang dapat diabsorpsi. Yang ketiga, distribusi dan konsentrasi kinebiotik pada tempat tertentu. Yang keempat, efisiensi metabolisme atau dan sifat dari hasil metabolisme. Yang terakhir, kemampuan kinebiotik menembus membran sel dan berinteraksi dengan komponen sel, kecepatan dan tempat ekreksi. Nah, di sini masih lanjut pada absorpsi teman-teman. Proses masuknya kinebiotik dari tempat kontak atau paparan ke dalam sirkulasi. Beberapa tempat absorpsi ada 4 teman-teman. Mukosa saluran pencernaan, paru, mukosa kulit, dan injeksi. Nah, di sini ada beberapa faktor penting yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi. Ada 3 teman-teman. Yang pertama, rute pemberian atau jalur paparan. Yang kedua, konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Yang ketiga, sifat kimia dan sifat dari kinebiotik. Nah, teman-teman, isi pada absorpsi lagi. Yang pertama ada rute pemberian atau jalur paparan. Absorpsi saluran pencernaan terutama melalui usus kecil. Absorpsi paru misalnya berupa gas CO, NO2, CO2 aerosol. Absorpsi kulit relatif kurang baik dan merupakan pelindung yang baik untuk mempertahankan fungsi kulit manusia dari pengaruh lingkungan. Nah, yang kedua ada konsentrasi lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Kecepatan absorpsi dapat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi, luas permukaan tempat absorpsi, dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi. Nah, yang ketiga, sifat kimia dan sifat dari kinebiotik. Timbulnya efek toksik karena suatu kinebiotik diawali dengan masuknya zat tersebut ke dalam tubuh, dan untuk masuk tersebut kinebiotik harus menembus membran. Nah, selanjutnya ada distribusi. Peristiwa di mana kinebiotik yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistemik ke bagian lain dalam tubuh. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi ketoksikan protein, plasma, liver, dan ginjal, lemak, tulang. Nah, selanjutnya ada metabolisme. Perubahan kinebiotik yang dikatalisa oleh enzim tertentu dalam sel hidup, yaitu merubah struktur kimia dari bahan kimia asing, sehingga hasil metabolisme tersebut secara kimiawi berbeda dari senyawa asalnya. Nah, faktor yang mempengaruhi biotransformasi atau metabolisme ada intrinsik, induksi enzim, efek umur, efek diet, efek kerusakan liver. Nah, yang terakhir ada ekreksi.
Atraksi zat merupakan faktor penentu dari toksisitas zat tersebut. Nah, di sini ada beberapa rute atraksi. Yang pertama, atraksi urin. Di sini ada ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah, membuang limbah dan racun dari tubuh serta membantu mengeluarkannya sebagai urin. Yang kedua, ada atraksi empedu. Nah, empedu ini berfungsi untuk proses pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa zat cair dan gas dari dalam tubuh. Yang ketiga, ada rute lain. Misalnya ada paru, saluran pencernaan, keringat, air susu, dan air liur. Nah, kemudian di sini akan menjelaskan tentang pembahasan jurnal. Jurnal ini dengan judul Efek Paparan Kronik Timbul PB per Oral pada Struktur Histopatologik Lambung Tikus Putih. Ini disusun oleh Rahmat Al-Aziz dan Aditya Marianti dari jurusan Biologi Fakultas MIPA UNES Semarang. Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh bahan-bahan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Salah satu bahan pencemar yang telah banyak diketahui keberadaannya di lingkungan adalah timbal. Timbal yang dilambangkan dengan simbol PB sering disebut dengan nama timah hitam dan dalam istilah ilmiah dikenal dengan kata plumbun. Timbal adalah logam berat karena mempunyai massa jenis lebih dari 5 kali massa jenis air. Karena ini bersifat toksik, karsinogenik, biomagnifikasi, dan biokumulatif. Ini menurut Pala 2008, Witkoff, dan Brennan pada tahun 2007. Timbal semakin mudah dijumpai di lingkungan karena logam ini banyak dimanfaatkan manusia, seperti pada peralatan rumah tangga, produk kosmetik, peningkat nilai oktan pada bahan bakar kendaraan bermotor, bahan pembuatan baterai, peralatan amunisi, produk-produk logam, perlengkapan medis, pewarna, cat, dan keramik. Nah, kemudian di sini ada menurut Nurbaya dan Wijayanti 2010 tentang PB. Semakin tingginya keberadaan PB di lingkungan, tentu akan membuat semakin mudah timbul masuk dalam sistem kehidupan yang pada akhirnya akan terakumulasi pada manusia. Jika terkonsumsi oleh manusia, PB dapat menyebabkan berbagai penyakit teman-teman seperti gangguan kesadaran, anemia, kerusakan ginjal, hipertensi, neuromuskular, konsekuensi patofisiologis, kerusakan saraf pusat, dan perubahan tingkah laku. Kemudian juga ada menurut Suciani 2007 dan Agustina pada tahun 2010. Pemaparan PB melalui minuman dapat berasal dari air minum yang dikonsumsi setiap hari. Karena PB juga digunakan pada air solder dan keran air. Air minum yang disalurkan lewat pipa yang dilapisi PB akan menyebabkan tingginya kandungan PB yang terlarut dalam air tersebut. Nilai ambang batas PB dalam air minum yang telah ditetapkan oleh WHO adalah 0,01 mg per liter. Bahan makanan dan minuman yang tercemar oleh PB ini tertentu sangat berbahaya bagi organisme yang mengkonsumsi, terutama manusia. Meskipun kadarnya masih rendah, pemaparan yang berlangsung dalam jangka waktu lama akan menyebabkan efek kronis. PB per oral ke dalam tubuh manusia ini diduga bisa mempengaruhi organ-organ pencernaan. Salah satunya adalah lambung, karena lambung akan selalu berhubungan dengan manusia. Jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi di lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanik oleh dinding lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Kemudian hasil dan pembahasannya. Setelah dilakukan penelitian tentang histopatologik lambung tikus putih yang dipapar PB per oral selama 60 hari, didapatkan hasil rata-rata skor sel abnormal kelompok kontrol lebih rendah dari rata-rata skor sel abnormal kelompok PB asetat. Hasil rata
scoring subabnormal disajikan dalam gambar 1. Dilihat ya, gambar 1-nya seperti ini. Kelompok kontrol lebih rendah dibandingkan dengan kelompok PB asetat. Kemudian gambar preparat dinding lambung kelompok kontrol dan kelompok PB asetat menunjukkan perbedaan sel abnormal antara kelompok kontrol dengan kelompok PB asetat. Perbedaan ini ditandai dengan lebih banyaknya sel abnormal pada kelompok PB asetat. Sel abnormal yang teramati ditandai dengan warna sel yang berubah menjadi ungu. Hal ini disebabkan karena banyaknya neutrofil yang terinfiltrasi ke dalam sel-sel dinding lambung terwarnai dengan pewarna hemoktosilin eosin. Banyaknya neutrofil menunjukkan abnormalitas sel-sel dinding lambung, sementara sel yang normal ditandai dengan warna sel merah muda dengan inti yang transparan. Bila pada gambar 2. Nah, gambar A itu struktur histopatologik lambung pada tikus kelompok kontrol, teman-teman. Sedangkan gambar B itu hasil kelompok PB asetat. Nah, di sini ada menurut Mustafa et al. 2012, adanya sel-sel abnormal pada hewan kelompok PB asetat dapat terjadi karena akumulasi senyawa PB pada lambung dapat menyerang mekanisme pertahanan yang ada di lambung. Senyawa PB dapat menyebabkan kerusakan pada lambung melalui beberapa mekanisme, antara lain menghambat sintesis prostaglandin termasuk sekresi mukus dan bikarbonat, menghambat aliran darah ke dalam sel mukosa, menghambat regenerasi sel epitel dan fungsi imunosit mukosa. Turunnya mekanisme pertahanan yang ada di lambung tersebut dan terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan integrasi sel-sel integritas sel-sel epitel sebagai lapisan pertahanan pada dinding lambung menurun. Hal ini akan mengakibatkan asam lambung mudah menembus dan merusak lebih mukosa lambung yang sensitif, sehingga menyebabkan terjadinya abnormalitas pada sel mukosa lambung. Bahkan pada tingkatan yang lebih parah, kerusakan dapat menembus ke lapisan yang berada di bawah mukosa seperti muskularis, mukosa, dan submukosa. Senyawa PB yang masuk secara oral ke lambung akan menyebabkan akumulasi senyawa PB pada lambung. Hal ini dapat terjadi karena akumulasi senyawa PB lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekskresinya. Ini ada Multroviko 2013. Senyawa PB terakumulasi di lambung akan mengganggu keseimbangan antara faktor ofensif dan faktor defensif. Faktor-faktor ofensif seperti asam HCl, NO akan meningkat sehingga lapisan mukosa dinding lambung yang sensitif akan mudah rusak. Hal ini juga disertai dengan turunnya faktor defensif yang ada di lambung seperti musin, prostaglandin, asam bikarbonat, dan nitrit oksida. Nah, terakhir kesimpulannya, paparan kronik PB beroral menyebabkan perubahan pada struktur histopatologik lambung tikus putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.